Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam satu hadisnya, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Allah Ta'ala telah memberikan, telah menganugerahkan kepada anak cucu Nabi Adam dengan 4 macam. 4 macam tersebut Rasul gambarkan laksana mutiara yang sangat berharga. Malah justru 4 macam itu lebih indah, lebih mahal, lebih baik daripada mutiara yang berharga. Adapun 4 macam yang Allah anugerahkan kepada manusia, fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu sholih. 4 macam tersebut yang Allah anugerahkan kepada manusia, pertama adalah akal, kedua agama, yang ketiga sifat malu, dan yang keempat amal solih. Ma'asyiral hadirin sidang salat fardu Jumat rahimakumullah. Bila kita memperhatikan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai manusia, binatang, dan segala macam itu bentuk tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan Allah, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ciptaan Allah yang paling itu sempurna dan yang paling bagus bentuknya adalah manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik, bentuk paling bagus dibandingkan dengan makhluk yang lain. Selanjutnya itu, selain bagus baik bentuk kejadiannya, Allah itu menganugerahkan kepada manusia, memberikan satu hidayah dan taufiknya, maka manusia itu semakin baik, semakin tambah itu indah dibanding dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam satu hadisnya, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Allah Ta'ala telah memberikan, telah menganugerahkan kepada anak cucu Nabi Adam dengan 4 macam. 4 macam tersebut Rasul gambarkan laksana mutiara yang sangat berharga. Malah justru 4 macam itu lebih indah, lebih mahal, lebih baik daripada mutiara yang berharga. Adapun 4 macam yang Allah anugerahkan kepada manusia, fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu sholih. 4 macam tersebut yang Allah anugerahkan kepada manusia, pertama adalah akal, kedua agama, yang ketiga sifat malu, dan yang keempat amal solih. Maka yang pertama, manusia itu nampak indah, nampak dia itu tinggi derajatnya, tinggi martabatnya, bila manusia itu diberi akal dan manusia itu pandai menjaga dan menggunakan akalnya.
maka manusia itu akan terus naik darajatnya, semakin tinggi kedudukan dan martabatnya, karena diberikan kecerdasan, diberikannya akal, sehingga manusia itu mempunyai posisi dan itu jabatan yang baik. Terlebih lagi bila digunakan untuk kepada nilai-nilai ajaran agama, maka manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua itu mendapat nilai, mendapat kehormatan dari sesama kita lantaran kita masih punya akal. Tetapi ketika akal kita sudah hilang, maka harga diri manusia pun akan hilang pula. Jatuh harga dirinya. Malahan boleh jadi derajat manusia itu lebih hina daripada binatang. Bila tidak pandai menjaga akal dan tak pandai pula menggunakan akal sebagaimana yang dituntut dalam aturan agama kita. Maka oleh karena itu di antara yang wajib kita jaga, anugerah pemberian Allah Ta'ala itu adalah menjaga akal. Dijaga akal, jangan dirusak dengan misalnya itu menggunakan hal-hal yang diharamkan, seperti contohnya ganja, narkoba, miras, segala macam obat-obatan yang berbahaya yang bisa merusak daripada akal, yang berakibat dampak yang buruk, menjadikan manusia jadi rendah dan hina. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia pun sudah tidak ada nilainya. Maaf, itu kambing dan lembu kalau lebaran haji harganya semakin mahal, harganya semakin tinggi. Manusia kalau sudah nggak ada akal, nggak ada yang mau menawar. Tidak ada orang yang itu ada keinginan untuk itu berbuat dengan sesama. Kenapa? Karena itu kemuliaan sudah hilang, yaitu akal. Ma'asyiral hadirin sidang salat fardu Jumat rahimakumullah. Bolehlah Pak kita lihat para anak muda dan generasi kita, banyak itu yang hilang kesempatan masa depan mereka karena dirusak akalnya dengan sebab hal-hal yang itu merusak akal yang disebutkan tadi. Maka oleh karena itu kita jaga diri kita, anak-anak kita dari segala macam yang bisa menjerumuskan anak-anak kita ke depan, yang pada akhirnya itu akan hilang kehormatan, nilai harga diri, dan kesempatan yang akan datang. Ma'asyiral hadirin sidang salat fardu Jumat rahimakumullah. Adapun yang kedua, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu adalah ad-din. Agama adalah merupakan peraturan dari Allah Ta'ala supaya manusia itu mengambil pelajaran di dalamnya, menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupannya, di dalam itu melangkah dan menata dari kehidupannya supaya jangan salah arah, supaya jangan itu jatuh dalam kebinasaan. Maka oleh karena itu agama mengatur daripada aspek sendi kehidupan manusia itu sendiri. Maka oleh karena itu manusia ini, kita ini semua kalau mau jadi orang baik, jadi orang mulia, ya beragama. Semua kita itu wajib beragama. Bukan sekedar itu identitas nama agama, dalami. Pelajari agama, pahami, amalkan. Itulah kewajiban kita. Lah kalau sekedar nama saja untuk apa? Hanya menunjukkan identitas.
Namanya tertulis di KTP agamanya Islam. Ya apa artinya kalau tidak ada itu realisasi dalam kehidupan kita ini. Maka itu wajib kita pelajari agama. Bapak hadirin sekalian, kondisi hari ini kejahatan, kemaksiatan, kemungkarotan terus terjadi siang dan malam. Maka benteng individu kita, pribadi kita ya agama. Anak-anak kita mau jadi orang baik, bentengnya agama. Mau disekolahkan di mana, apapun jurusan diambil, maka kembali agama. Istri kita mau jadi orang baik, ya beragama. Lah jiran, tetangga, masyarakat kita mau jadi orang baik, ya beragama. Lantas kalau kita sudah melepaskan tuntunan agama, apa jadinya? Kejahatan, kemungkarotan pun terus akan tumbuh dan terjadi di mana-mana. Apalagi hari ini Bapak hadirin sekalian, mungkin kita itu berpikir kejahatan yang namanya maksiat itu terjadi, ganja, narkoba, miras, pergaulan bebas, kejahatan, begal, dan segala macam judi online. Sesungguhnya kita setelah lalai, dihadapkan yang kemungkinan kejahatan itu akan terjadi dan menyentuh kita. Apa itu? HP. HP Android hari ini jangan dianggap kita sebuah kemajuan, tetapi di sana juga ada kemaksiatan. Begitu kita membuka YouTube, nggak usah diminta, pandangan kejahatan, kemaksiatan sudah muncul. Tinggal kita lah yang punya hati nurani, yang punya iman. Maka luar biasa Pak hari ini, Pak. Seorang ulama dari Yaman yang bernama Habib Umar, dia mengatakan sesungguhnya HP Android itu lebih berbahaya daripada sebilah pisau yang tajam. Lantas beliau itu memberikan paparan. Kalau anak kita bermain pisau Pak, pisaunya tajam, lantas kita rampas. Kita minta, takut nanti tangannya terluka. Itu yang kita takuti. Tapi ketika anak kita main HP, atau anak itu rewel, kita beri HP. Habis paket, malah kita belikan. Apa kata Habib Umar? Kalau pisau itu hanya melukai tangan, tapi kalau HP Pak, kita semua sadar, dia akan itu merusak mental, mempengaruhi jiwa. Anak kita yang dulu rajin ngaji sekarang malas. Anak kita yang dulu penurut sekarang lawan. Yang dulu dia itu mau sholat sekarang sudah dia itu dilalaikan. Dipanggil orang tuanya menyahut tapi tidak datang. Macam-macam dampak akibat daripada dia itu anak-anak kita yang sudah kecanduan dengan HP Android. Jadi ini baru cerita anak Pak. Bagaimana remaja kita, bagaimana kita sebagai orang tua. Begitu kita duduk, kita tidak cerita dan tidak bercengkrama. Tapi kita merogoh HP, kita pun menunduk. Begitu kita duduk, kita merogoh HP, kita pun menunduk. Tidak ada lagi cerita cengkrama, berbasa-basi, atau diskusi. Semua itu mental sudah terganggu. Kondisi hari ini Pak, nggak bisa kita lari, nggak bisa kita hindari. Tinggal kitalah yang memilah-milihnya. Ini cocok apa nggak boleh, apa nggak Arab, apa nggak halal atau tidak. Kemudahan banyak kita gunakan lewat HP. Tapi ingat, tantangan pun begitu banyak. Tantangan pun begitu besar. Orang duduk di tempat warung-warung kopi, Pak, semuanya nonton HP.
kurang hobi kalau nengok-nengok agama. Tantangan bagi kita semua. Benarlah ya apa yang disebutkan oleh Habib Umar, ulama dari Yaman. Itu analisa dari dia. Tinggal kita lah Pak yang itu memilah-milihnya. Tuh hari ini Pak. Jadi oleh karena itu gunakan agama. Ya, gunakan agama. Kitalah Pak yang itu harus tegas. Kitalah yang harus itu boleh dikatakan keras di dalam rumah tangga. Juga Anies Baswedan, dia pernah mengatakan, karena dia juga seorang pendidik, mari kita gunakan waktu. Ba'da maghrib itu kita gunakan waktu. Untuk apa? Belajar dengan keluarga. Panggil anak kita untuk baca Quran. Panggil anak istri kita untuk ibadah. Panggil anak istri kita untuk itu diskusi agama. Wah, ini mantap. Tinggal kita lah Pak memilah-milihnya. Apa yang mau kita buat rumah tangga itu? Ada rumah tangga itu modelnya kayak karaoke Pak. Tiap hari dangdutan. Ada rumah tangga itu modelnya kayak hotel. Tiap hari ketemu tapi nggak ada ngomong. Tiap hari kumpul tapi nggak ada diskusi. Jumpa bertatapan tapi nggak ada saling bertegur sapa. Jangan rumah tangga macam hotel. Ada rumah tangga itu kayak madrasah. Kita buat untuk pendidikan. Rumah tanggaku laksana madrasah. Itu baru paten. Rumah tanggaku laksana masjid. Kalau ingin kita anak-anak istri jadi baik, tidak lain adalah pendekatannya agama. Itulah Pak. Banyaklah yang mau diuraikan, tapi mengingat waktu juga Pak. Dekatkan kita, istri dan anak, beragama. Ngaji. Jangan malas ngaji. Kalau kita sudah lepas dari pendidikan agama, akan masuklah itu berpikir, berpola pikir yang lain-lain. Pasti itu. Karena kita ini cuma dua macam Mbak di dunia ini, baik dan buruk. Cuma dua di dunia ini, cuma dua, baik dan buruk. Kita dekat dengan yang baik, kita tinggalkan berarti yang buruk. Kalau kita tinggalkan yang baik, kita akan itu melenceng ke sebelah kiri yang buruk. Begitu saja lah itu jawabannya. Nggak ada yang ketiga. Maka oleh karena itu, mari pergunakanlah waktu kita untuk belajar agama. Anak-anak kita Pak, jangan sampai nggak ngerti baca Quran. Kita yang tua-tua ini Pak, jangan sampai nggak ngerti baca Quran. Malu Pak, malu. Orang Islam nggak ngerti baca Quran, malu Pak. Yang kita imani nggak bisa kita baca, malu kita. Kalaupun memang nggak bisa, jangan anak-anak kita itu lebih buruk daripada kita. Itu aja lah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ya semacam teguran lah kepada kita semua untuk memperbaiki diri, keluarga dan masyarakat kita untuk jadi orang baik. Pertama, orang itu menggunakan akalnya. Yang kedua, dia beragama. Yang ketiga, punya sifat malu. Dan yang keempat, beramal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.